Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial singkat terkait dengan pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Sebenarnya dua mapel ini, AIJ dan TLJ ini bagian daripada satu kesatuan yang dipecah sebenarnya. Tapi tak apalah, untuk melihat kekurangan yang ada, kita harus saling melengkapi. Nah, dalam tutorial singkat ini saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan peripheral atau alat yang nanti banyak kita gunakan di dalam kelas 3. Kemungkinan saya juga tidak bisa menjanjikan tahun ini ada proyek atau tidak, tapi saya akan lebih fokus kepada persiapan kalian uji kompetensi tingkat LSP. Langsung saja, mikrotik kita memiliki tiga bagian ya. Yang ini yang modelnya seperti ini, yang modelnya dia bisa tower ya, bisa berdiri gitu. Ini RB941. Ini juga cukup banyak digunakan di dunia industri. Perbedaannya adalah ini tidak bisa membuat melakukan proses bridge ya. Dan power supply-nya pun juga beda. Dia sudah kekinian menggunakan port charger handphone juga bisa. Ini RB941 ya. Kemudian versi lamanya adalah RB750. Bentuknya persegi panjang dengan port di belakangnya cukup lengkap. Kemudian power supply-nya dia konvensional, masih yang lama begitu. Colokannya begini ya, portnya begini, tinggal dicolokin ke sini. Nah, ini dengan ini spesifikasinya bagus ini ya. Bagus ini karena ini belum terlengkapi, ini RB750 belum terlengkapi dengan WiFi yang terintegrasi di dalamnya. Perbedaannya di situ. Oke ya, secara bentuk juga beda. Kemudian ada lagi versi yang hebatnya lagi ya. Tadi ada yang versi sedang, ada versi yang lama. Nah, ini yang paling terhebat. RB951. Perbedaannya dengan 750 sebenarnya fungsinya sama ya. Besarnya beda. Yang membedakannya adalah ini yang RB951 sudah terintegrasi WiFi di dalamnya. Jadi ukurannya panjang ini untuk menambahkan modul WiFi di dalamnya. Portnya pun juga sama. Ya. Untuk tegangan DC-nya masih konvensional, tetap menggunakan power supply lama yang seperti ini yang tidak bisa menggunakan charger handphone ya. Jadi dicolok ke sini. Nyala. Oke. Itu pengenalan singkat saya, tapi pada pertemuan kali ini saya pengen memberikan sebuah contoh kepada kalian sebelum menggunakan alat mikrotik maupun mikrotik RB750, 941 maupun juga 951 ini perbedaannya dan SOP-nya harus meriset terlebih dahulu sebelum pelaksanaan dan penyetingannya gitu. Penyetingannya nanti dengan menggunakan Winbox, nanti saya akan jelaskan itu tingkat tinggi lagi, nanti saya upayakan untuk membuat tutorial. Dalam kondisi PJJ ini saya ambil positifnya, jadi para guru bisa membuat tutorial yang berbasis digital lah gitu. Hitung-hitung jadi YouTuber belajaran gitu. Keren juga saya. Oke, nih. Sebelum kita menggunakan mikrotik, kita diwajibkan meriset dulu. Jangan langsung dipakai, langsung disetting di Winbox, nanti banyak compile errornya gitu ya. Jadi harus di reset. Fungsinya mereset adalah mentitik nolkan semua settingan. Ibaratnya tuh kalau kita di dalam dunia di bulan Ramadan begitu, kalau mau nanti jadi orang-orang yang bertakwa seperti bayi yang baru lahir, udah puasa 30 hari dah tuh. Lepas dari Idul Fitri, nanti kita seperti bayi yang lahir, nol lagi gitu. Ini pun begitu, sebelum dipakai dinolin dulu, yaitu dengan cara mereset. Caranya adalah setiap mikrotik pasti punya bolongan kecil di sini nih. Bolongan lah, not
Ya di sini. Ini boleh menggunakan alat kecil atau lidi atau pulpen atau tapi jangan kencang-kencang, kadang-kadang ditekan kencang sampai tek bunyi itu patah dalamnya. Banyak kejadian yang kita alami. Cukup mahal ya harganya. Ini paling mahal, paling murah itu sekitar 1,5, 1.500.000 satu ini. Nah, kalau saya punya alat ini nih ya, kita tekan aja sedikit sampai bunyi tek aja. Pakai perasaan. Ya. Itu namanya mereset. Tapi caranya begini, sebelum kita mencoba meresetnya adalah tekan dulu ya tombol ini, tekan nih pakai alat lah ya, kita tekan sampai bunyi. Saya juga ngeri apa pulpen aja deh, pakai pulpen ya, pakai pulpen ya. Nah, bolongnya kita tekan, ditahan, kemudian kita colokin power supply-nya dalam kondisi yang ditekan ya, resetnya ya. Kita nah nanti blinknya itu saya ulang lagi, tadi belum ketekan soalnya. Ini ditekan dulu ya, ditekan sampai bunyi tak, baru kita colokin supply-nya. Aduh, sebenarnya gampang karena saya harus bikin video harus kelihatan indikatornya, jadi ya kelihatan susah. Nah, kita tekan, baru kita colokin supply-nya sampai nanti indikator yang warna kuning ini, kuning apa merah itu warnanya, lepas lagi mas, ntar cari yang ini aja deh. Kita tekan, kita colokin, nah sampai dia ngeblink gini, tik 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 tik, tahan terus. Nah sampai dia nggak ngeblink baru dilepas resetnya. Nah dilepas, kemudian kita cabut lagi sekali lagi, baru kita pasang. Nah, oke, saya ulang lagi ya, sekali lagi cara mereset semua mikrotik, semua jenis mikrotik sama. Cabut dulu. Nah kita tekan tombol reset, biasa ada tulisan rest gitu ya. Nih di sini nih ada tulisan reset, kemudian ada tulisan power sama USR ini user, yang tadi nyala bagian user ya, bukan pusher. Nah, tekan tombol reset semanusiawinya aja, jangan kenceng tekannya. Nah sampai bunyi tek, baru kita colokin supply, tekan tombol reset. Nah kita tunggu sampai indikator user ini nyalanya ngeblink, tunggu aja ya, nggak lama lah, paling 2 tahun. Ngeblink teng sampai dia mati sendiri, stuck sendiri. Nah kalau udah gini tandanya udah ngereset, kita lepas tombol resetnya, kita lepas, baru kita matiin dulu, kita tunggu sekitar ya 1 detik, kita colokin lagi. Nah ini indikator mikrotik ini sudah terreset dan sudah kembali ke posisi 0. Jadi di settingannya ini sudah hilang semua, jadi nanti ketika kamu kerja pun juga harus rajin-rajin mereset. Karena apa? Ya kadang-kadang settingan kita sudah di copyright oleh seseorang, itu kan kita tidak mau begitu ya, kecuali kamu baiklah gitu, dan orang yang minjem itu izin sebelumnya sama kamu. Nah ada yang unik di sini, RB750 dengan RB951 perbedaannya adalah ini tidak ada wifi-nya ya, ini ada wifi-nya ya. Keunikannya yang ini ya, ini ditambah dengan port USB. Nah ini yang luar biasa nih. Jadi kalau kamu nanti nyeting di sini nih di RB951 ini, kamu bisa copy paste di dalam flash disk. Jadi ketika kamu nanti jadi seorang IT itu cukup bawa flash disk yang sudah ada settingan mikrotiknya, tinggal nanti copy paste saja. Sampai ribuan mikrotik kita jabanin. Coba kamu pikirin, satu buah mikrotik kalau kita setting, kita bandrol harga 5 juta. 5 juta dikali 10 mikrotik udah berapa? Ya itulah hebatnya orang IT. Ya mungkin itu aja dasar dari cara riset mikrotik. Nanti ke depan saya akan buat tutorial lagi penyetingan hingga pemblokiran website dan lain sebagainya sampai kalian handal. Demikian tutorial singkat saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian kelas 12 TKJ SMK PR2 bisa mengikuti pelajaran dengan giat dan sukses. Jaya terus.
Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.